Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dan dosen yang saya hormati, perkenalkan nama saya Haikal Ilgar Ibrahim. Pada kesempatan ini saya akan membahas sebuah topik yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu bahaya kecanduan media sosial dan cara mengatasinya. Di zaman sekarang, media sosial sudah menjadi bagian dari hidup kita. Hampir semua aktivitas kita tidak lepas dari HP dan internet. Namun, di balik kemudahan itu, ada bahaya yang sering tidak kita sadari, yaitu kecanduan media sosial. Selanjutnya, di sini ada realita penggunaan media sosial. Coba kita jujur pada diri sendiri. Berapa banyak dari kita yang saat bangun tidur langsung mengecek HP sebelum melakukan hal lain? Awalnya hanya ingin melihat jam atau notifikasi, tapi ujung-ujungnya membuka Instagram, TikTok, atau WhatsApp. Kita bilang dalam hati cuma 5 menit, tapi tanpa sadar sudah setengah jam berlalu. Bahkan di antara kita mungkin ada yang membuka media sosial saat makan, saat belajar, bahkan sebelum tidur. Ini bukan untuk menyalahkan siapapun, tapi ini adalah gambaran nyata kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya, apa itu kecanduan media sosial? Apa yang sebenarnya dimaksud dengan kecanduan media sosial? Kecanduan media sosial terjadi ketika seseorang merasa keberatan atau gelisah saat jauh dari HP. Ketika tangan kita secara refleks ingin membuka aplikasi tanpa sadar. Contohnya, saat kita merasa bosan sedikit, hal pertama yang kita lakukan adalah membuka handphone. Bukan istirahat atau berpikir, tapi langsung scrolling. Bahkan saat tidak ada hal penting, kita tetap membuka media sosial hanya karena sudah kebiasaan. Disinilah kita mulai kehilangan kontrol. Selanjutnya, dampak negatif dari kecanduan media sosial. Kecanduan media sosial berdampak besar dalam kehidupan kita. Pertama, kualitas tidur menjadi buruk. Banyak orang tidur sambil membuka HP sampai larut malam. Cahaya dari layar HP juga bisa mengganggu kerja otak sehingga kita sulit tidur nyenyak. Kedua, prestasi belajar menurun. Saat belajar, kita sulit fokus karena selalu tergoda untuk melihat notifikasi. Ketiga, kesehatan mental bisa terganggu. Kita sering membandingkan diri kita dengan orang lain, padahal yang kita lihat di media sosial hanyalah hal-hal baik yang mereka tampilkan, bukan masalah yang sedang mereka hadapi. Hal ini bisa membuat kita merasa minder, tidak percaya diri, bahkan stres. Selanjutnya, tanda-tanda seseorang sudah kecanduan. Ada beberapa tanda umum yang bisa kita lihat. Bangun tidur langsung melihat handphone tanpa berpikir panjang, tidak bisa jauh dari HP walau hanya sebentar, mau tidur tapi masih terus scrolling. Panik jika HP tertinggal atau baterai habis, sering mengatakan sebentar lagi, tapi nyatanya berjam-jam di depan layar. Jika ini sering terjadi pada diri kita, maka kita harus mulai sadar dan melakukan perubahan. Selanjutnya, cara mengurangi kecanduan media sosial. Mengurangi bukan berarti harus berhenti total, tapi mengatur penggunaannya. Pertama, kita bisa mengatur batas waktu harian untuk aplikasi tertentu. Sekarang ini sudah banyak fitur yang bisa membantu kita. Kedua, mematikan notifikasi yang tidak penting. Semakin banyak notifikasi, semakin besar godaan untuk membuka HP. Ketiga, meletakkan HP jauh dari jangkauan saat belajar. Hal ini tampak sederhana, tapi sangat efektif. Keempat, mengisi waktu dengan aktivitas yang lebih bermanfaat. Selanjutnya, istirahat dari HP. Selain mengurangi, kita juga perlu memberi diri kita waktu untuk benar-benar istirahat dari handphone. Misalnya,
1 jam sebelum tidur tidak menyentuh HP. Di waktu ini kita bisa membaca buku, menulis jurnal, atau sekedar beristirahat. Cobalah untuk lebih sering berbincang langsung dengan keluarga atau teman. Komunikasi langsung membuat hubungan lebih hangat dibanding chatting. Awalnya memang terasa sulit, tapi lama-kelamaan akan terasa lebih nyaman. Selanjutnya ada cerita singkat. Izinkan saya menceritakan contoh sederhana. Ada seorang siswa yang setiap hari menghabiskan waktu sekitar 6-8 jam untuk bermain media sosial. Awalnya dia berpikir itu hanya hiburan biasa. Namun setelah beberapa waktu nilai-nilainya mulai menurun. Dia sering mengantuk di kelas, sulit berkonsentrasi, dan sering lupa mengerjakan tugas. Sampai suatu hari, dia memutuskan untuk berubah. Dia mulai mengatur waktu, mengurangi scrolling, dan lebih fokus untuk belajar. Hasilnya, tidur lebih nyenyak, pikiran lebih segar, dan prestasinya perlahan meningkat. Selanjutnya, pesan yang harus diingat. Hal terpenting dari semua ini adalah media sosial hanyalah alat, bukan tujuan hidup. Kita boleh menggunakannya, tapi jangan sampai kita dikendalikan olehnya. Kitalah yang seharusnya mengontrol atas diri kita sendiri. Sedikit demi sedikit, perubahan jika dilakukan dengan konsisten akan membawa dampak besar. Akhir kata, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk memulai lebih sadar dalam menggunakan media sosial. Mulailah dari langkah kecil, kurangi waktu, sadari kebiasaan, dan gunakan teknologi dengan bijak. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.